Salam Padre Pio. Bertemu kembali dengan Devosan Padre Pio 108 Channel yang akan membagikan kisah-kisah singkat dan menarik tentang Santo Padre Pio. Padre Pio Santo di era abad modern saat ini dengan karisma stigmata, seorang pendoa dan melakukan banyak hal yang membuat kita tercengang, mungkin bertanya, bagaimana semua itu bisa terjadi? Semoga kisah-kisah ini menginspirasi kita semua. Bagaimana Padre Pio sebagai perantara membawa doa-doa kita dan orang-orang yang kita cintai kepada Tuhan Yesus. Jika teman-teman semua ingin mendukung kami, silahkan like, share, subscribe channel ini. Dan untuk mendapatkan kisah-kisah menarik berikutnya, jangan lupa tekan tombol lonceng. Kali ini kami membahas kisah singkat Devosan Padre Pio 108 yang kita sebut dengan Kissing the Puppy. Seperti yang telah disampaikan, kali ini kami akan membagikan kisah yang kedua. Merasa kering, rindu Ekaristi, Padre Pio membantu. Mari kita saksikan dan kita simak kisah berikut ini dari Ibu Monica Veve. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Belum. Ya, saya sebenarnya masih efek COVID tuh masih belum tuntas ya kayaknya. Jadi letih gitu, masih tiba-tiba bisa datang pergi gitu kan. Terus masuk angin kayaknya lumayan cepet. Tapi gini, apa yang saya ingin sharingkan mungkin ini terkait dengan kejadian saya kena COVID gitu ya. Jadi kan saya tinggal tuh satu rumah dengan keluarga. Terus waktu pada saat itu tanggal 12-an Februari, saya ingat banget, Papa tuh batuk-batuk gitu kan. Terus Papa masih nggak ngaku gitu kan kalau dia batuk-batuk, awalnya gitu. Saya ini dulu, swab dulu di dekat BSD sini. Terus udah gitu pada saat hasilnya keluar, saya pas lagi di toko vitamin, itu saya baca gitu kan, positif. Jadi aku antigen pada saat itu. Oh saya langsung 2, antigen dan PCR. Nah, terus yang hasilnya keluar dulu tuh antigen. Tulisannya reaktif. Waktu saya baca, reaktif. Aduh my God gitu kan ya, kok reaktif gitu ya. Karena udah di eman-eman jaga gitu kan si Papa. Karena kan Papa tuh udah sepuh gitu ya dengan segala macam situasinya dia. Pada saat reaktif, saya tuh takut, gelisah dan lain sebagainya. Terus ya udah deh mau ngomong apa lagi gitu kan. Jadi saya langsung meluncur ke Karolus, sampai di Karolus full, sampai di Karolus Salemba full. Kenapa saya ke situ? Karena kondisi Papa. Jadi nggak biasa kan kalau dia tuh. Jadi saya langsung bawa ke rumah sakit. Saya minta tolong di pertolongan pertama. Terus Papa bilang, kamu tuh apa-apaan, orang Papa nggak kenapa-napa. Sampai di Karolus, diperiksa, terus kata susternya Papa stabil. Karena nih masih antigen, kamu mesti tunggu PCR-nya. Ya udah, saya pada malam itu, saya nggak tidur gitu kan. Beneran kira-kira jam 3 pagi, hasil PCR-nya keluar, positif. Ya udah, pergi lagi lah ke Karolus. Di perjalanan pada saat saya lagi bingung-bingung,
ternyata ya udah saya kasih papa minyak angin karena papa kelihatannya nggak gitu enak. Terus saya pakai minyak angin itu. Jadi saking pinternya kita sharing minyak angin dong. Udah saya oles, dalam hati saya, ya elah kenapa saya oles, ya udahlah. Istilahnya bohwat ya udah pakai, mau ngomong apa. Terus sampai di Karolus, periksa-periksa dan segala macam, akhirnya diputusin sama dokternya nggak perlu ke rumah sakit, maksudnya nggak perlu rawat inap, pulang aja, ya udah tebus obat segala macam. Nah, saya berasa, aduh mungkin saya kena nih gitu kan. Jadi waktu malamnya saya tidur di luar, saya pas pulang saya PCR, terus hasilnya besok paginya keluar positif saya. Tapi mungkin sebenarnya bukan gara-gara minyak angin lah ya. Masa satu kali cuma pakai minyak angin terus kena. Ya udah karena saya positif, ya udah akhirnya karantina berdua. Satu rumah tuh nggak ada yang kena, puji Tuhan. Dan saya dan papa akhirnya karantina di pojokan di lantai bawah. Saya baru tahu kenapa rumah saya kayak begitu kemarin itu ya. Ya ternyata mungkin disiapkan gitu untuk isolasi gitu. Bisa-bisa ada pojokan gitu soalnya gitu kan, pojok, terus ada kamar mandi sendiri gitu ya. Dan ya udah akhirnya saya merawat papa. Nah itu pergumulannya tuh luar biasa. Itu saya kan nggak pernah di kamar gitu ya. It was just waktu tuh lewat lama sekali. Nah pada hari ke-5 apa ke-6 tuh ya, saya penciuman hilang. Sementara teman-teman saya bilang, oh hari ke-5 selesai. Saya nggak berasa kalau penciuman hilang. Saya pikir normal-normal aja. Cuman kan saya pakai minyak aromaterapi. Nah, baru tuh kok kuat sekali minyaknya sampai di luar tuh teriak-teriak, langsung ngomong, itu pasang minyak nyong-nyong atau apa? Saya baru nggak berasa apa-apa gitu. Nah terus oke, kayaknya nih penciuman nih nggak beres. Akhirnya tanya lagi sama terapis kenapa kayak begitu. Oh kamu kena delta katanya. Aduh kena delta gitu kan. Jadi down gitu kan. Kenapa bukan omikron aja, saya bilang gitu. Ini omikron ya. Terus saya bilang, terus papa ya most likely delta juga karena papa tuh mual-mual. Papa nggak bisa makan. Jadi papa pokoknya tuh parah gitu ya, maksudnya mual segala macem. Saya pikir saya harus ke rumah sakit lagi, terus papa bilang enggak dan oke lah anyway. Pada saat saya mengalami itu dan saya tahu itu delta, terus saya nggak bisa tidur. Tiap hari jam 3 saya bangun. Itu tuh kayak alarm. Jam 3 saya bangun. Dilalahnya memang sebelum kejadian saya bangun tiap jam 3 itu memang saya di kamar tuh saya nonton film-film horor gitu loh. Saking udah kebosanan gitu ya. Saya baca hal-hal yang horor gitu. Nggak tahu kenapa juga susah banget berdoa. Susah banget. Pokoknya nggak punya niat doa, kering sekali. Malah terdorongnya baca-bacaan kayak gitu-gitu. Jam 3 akhirnya saya bangun tiap hari. Terus puji Tuhan Bu Evo kan sending text gitu ya, tiap hari didoakan. Tiap saya baca teksnya Bu Evo, saya mau doa tapi tuh nggak bisa, susah gitu. Kosong. Iya, kosong sama sekali. Kemudian pada saat kering begitu, orang yang menyewa rumah saya di tempat yang lama itu telepon, kasih tahu saya, Mon ini ada kiriman paket dari luar. Ternyata dulu waktu saya pertama bergabung dengan Devosan ini, saya tertarik itu untuk beli buku Padre Pio. Jadi itu udah lama banget. Saya juga udah lupa kalau saya beli buku itu.
ternyata nyampe gitu kan. Dan pada saat saya mengalami kekeringan itu, buku Padre Pio nyampe, ya udah saya akhirnya minta tolong supir saya ambil, saya baca buku itu, buku kecil meditation with sampai sekarang saya pakai ini, meditation prayer. Mana nih? Halo, ya itu, ya pokoknya buku ini, itu tuh menolong banget saya. Jadi bukunya itu singkat sekali. Padre Pio tuh ngomong tentang Bunda Maria. Dan saya merasa sangat-sangat tersentuh gitu ya. Sangat ternyata iya ya, kenapa kok saya tuh kayak lupa gitu ya bahwa Tuhan tuh begitu dekat. Dan suami saya tuh bilang, kamu tuh kurang tidur selama ini, makanya kamu dikasih corona. Ya mungkin juga kali ya, tapi ya anyway. Tanggung. Anyway, semenjak buku ini nyampe, itu tiap jam 3, itu saya kalau bangun, saya doa. Dan saya doanya itu doa ini ya, Divine Mercy. Divine Mercy sama Padre Pio sih, maksudnya ada meditasi mengenai Bunda Maria. Dan itu sangat membantu saya untuk tenang dan menerima gitu kan. Bu Eva juga bilang, terima, mohon kamu tuh stres. Perasaan nggak stres, Bu, saya bilang. Ya itulah ya, stres ternyata gitu. Terus udah gitu, akhirnya pada saat PCR yang kedua saya masih positif tuh, saya bilang percuma saya doa. Masih positif perasaan, ini harus berpikir negatif rasanya. Tanpa sadar nih. Ya, harus banyak-banyak berpikir negatif biar negatif gitu kan. Tapi ya udah, terus ada menjelang Prapaskah pada saat itu. Nah, pada saat pulang, terus Inge bilang, ya kita tektokan juga sama Mbak Inge. Inge bilang, sabar Mon, apa segala macam. Terus saya ingat lagi sama Padre Pio, saya baca lagi tentang sufferings gitu ya, tentang penderitaan. Baca buku diary Santa Faustina aja tuh susah banget. Pokoknya nggak ada yang nyantol. Ya udah, akhirnya Inge bilang baca aja. Terus aku pikir, ya baca aja. Apapun itu baca aja. Nyantol nggak nyantol, pokoknya baca. Tapi benar. Puji Tuhan, berkat doa dari Bapak Ibu semua, pasti itu pada satu waktu setelah Bu Evo dan Inge ya sending text terus gitu ya, Bu Ina juga, akhirnya ada satu waktu jam 12-an kalau nggak salah, pas malaikat Allah itu berasa banget gitu ya, saya pengen buka Bella Rasa. Nah udah, akhirnya saya buka Bella Rasa. Saya pikir-pikir, Tuhan Yesus, saya rindu sekali dengan Ekaristi. Rindu sekali. Tolong bantu saya. Sekali aja tolong bantu saya. Supaya Papa sembuh, saya janji. Saya mau ke Ekaristi dan saya minta tolong Prapaskah ini jangan sampai saya lewatin waktu begitu aja. Terus dorongan hati mau book untuk yang Jumat, tapi rasanya enggak, saya rasanya belum positif, belum negatif. Ya udah, akhirnya saya book untuk yang Sabtu hari ini, padahal masih positif waktu itu. Tapi saya booking dengan dengan keyakinan aja. Nah, pada saat itu terus saya positif aja gitu ya. Saya lihat kondisi Papa masih naik turun, tapi hati kecil saya pikir ini pasti ada cara. Terus saya nggak tahu gimana tuh, Tuhan Yesus memang luar biasa. Saya cek website Carolus, ternyata dokternya Papa itu jadi dokter di Halodoc. Jadi Carolus itu punya online gitu ya, dan online-nya itu masuk Halodoc. Dan internisnya Papa muncul. Pertama kali saya buka website itu, pertama kali muka dia yang muncul. It was so miraculous gitu loh. Terus gimana kondisi Papa? Terus langsung dikasih obat.
dan talk chair banget kan, memang cocok gitu ya, Tuhan Yesus bekerja. Habis obatnya, batuknya hilang, saya minum obat pasar juga hilang, terus kita PCR 2 hari yang lalu, akhirnya kita negatif. Itu Tuhan Yesus luar biasa. Jadi saya tadi pagi puji Tuhan, reservasi saya bisa saya realisasikan. Hari ini saya pertama kali offline lagi menyambut Komuni Kudus setelah 20 harian positif, udah mau jamuran rasanya. Isolasi. Tapi saya sangat-sangat merasakan sentuhan kasih Tuhan. Ternyata memang Tuhan luar biasa. Saya dikasih positif karena memang harus rawat papa, dan memang hanya begitu satu rumah jadinya nggak kena gitu ya. Kalau saya nggak positif, aku yakin sih rumah ini mungkin lebih dari saya yang kena positif, karena papa pasti susah untuk merawat diri. Itu. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua untuk semua doa dan supportnya. Sangat membantu. Dan gurun pasir, gurun kering, malam-malam kering dan malam gelap itu ternyata benar-benar ada. Dan jangan pernah putus asa, apapun itu, sekering apapun, Tuhan ada. Tuhan dengar. Terima kasih. Terima kasih ya, hari ini kita dengarkan ya, spiritualitas Padre Pio ya. Ada 2, tadi rekonsiliasi, sakramen rekonsiliasi. Sekarang Monica Veve cerita tentang sakramen Maha Kudus. Ya, jadi mencintai Yesus dan sakramen Maha Kudus, mencintai sakramen rekonsiliasi. Ya, mencintai Bunda Maria. Luar biasa ya, bagaimana Padre Pio mendampingi. Tadi malam hari ini kita mulai lagi doa, tinggallah di dalam aku. Semuanya itu terjadi ya, kekeringan, kerinduan, ketakutan, kegelapan, kesedihan, semuanya. Tidak ada yang kebetulan ya. Hari ini kita mulai lagi karena begitu banyak kita yang mengalami ya macam-macam pergumulan. Dan semoga kisah-kisah ini menginspirasi kita semua. Bagaimana kita berdoa bersama Santo Padre Pio, membawa doa-doa kita kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menjawab, mendengarkan doa-doa yang kita panjatkan dengan sepenuh hati. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Bagi yang belum melakukan subscribe, silakan subscribe channel ini. Dan jika ingin mendapatkan kisah-kisah menarik lainnya, jangan lupa tekan tombol lonceng. Salam Padre Pio, Sila Strada, Sollievo della Sofferenza. Jadilah jalan, ringankan penderitaan. Padre Pio mengatakan, I belong to everyone. Everyone can say, Padre Pio is mine.